الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد يا الله يا كريم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam salat Jumat pada hari ini 20 Januari 2023, Al-Ustadz Haji Abdul Malik dengan Bilal Bapak Muhammad Sari. Kemudian yang kedua, laporan keuangan untuk pemasukan minggu kemarin dari sholat Jumat tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp1.110.000, sehingga saldo sampai hari ini sebesar Rp42.402.400. Yang ketiga, kajian rutin kitab setiap hari Jumat ba'da sholat maghrib, insyaallah nanti malam akan diisi oleh yang terhormat Al-Ustadz Dr. Fahim Toroba MPD dengan kajian tematik keislaman. Dimohon bagi jamaah untuk bisa menghadiri kegiatan tersebut di Masjid An-Namirah. Yang terakhir, mari kita bacakan ummul kitab suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan seluruh amal jariah jamaah sekalian untuk kegiatan di Masjid An-Namirah serta kegiatan Jumat Sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan yang lebih banyak serta berkah. Kemudian barakah Fatihah yang kedua kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih diuji dengan sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, dan bagi yang mendapat musibah mudah-mudahan senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terakhir, dimohon seluruh jamaah untuk senantiasa menjaga kekhusyukan selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Dimohon soft yang masih kosong yang berada di depan untuk bisa diisi, dan HP atau smartphone mohon untuk sementara dinonaktifkan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyurul muslimin wa zumraduh mu'minin rahimahumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khutali sabika jaumal jum'ah ansid wal imamu yautubu wa khadlaghad ansidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'alakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang penuh bahagia ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menambahi dan meningkatkan terus
amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu senantiasa wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wal yaumil akhir, yaitu senantiasa mengajak kepada saudara dan kepada semuanya untuk senantiasa meningkatkan prestasi ibadah kita dan mencegah segala kemungkaran dan kemaksiatan yang berada di sekitar kita, karena itu semuanya adalah yang akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita min yaumi hadza ila yaumil liqa wal jaza. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita memasuki pada tahun 2023 telah berlalu. Oleh karena itu pada hari ini saya mengajak di tahun baru 2023, marilah kita senantiasa untuk koreksi diri kita selama 1 tahun yang silam. Apakah amal ibadah kita pada tahun yang akan datang senantiasa agar peningkatan prestasi ibadah kita? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita untuk memasuki pada tahun yang baru ini di 2023 ini untuk senantiasa ada 3 hal yang patut kita laksanakan. Yang pertama, hendaklah di tahun baru, di tahun 2023 ini lebih baik dibandingkan dengan amal ibadah kita, salat kita, sedekah kita, amal-amal makbubah dan amal sunnah yang lainnya. Tentunya harapannya juga lebih baik dibandingkan bulan-bulan, tahun-tahun yang silam. Jika kita bisa melaksanakan ini di tahun ini dan sebaiknya dan kedepannya lebih baik, maka kata Rasulullah SAW, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Masalah hadirin rahimakumullah. Yang kedua, apabila prestasi ibadah kita, puasa kita, zikir kita, ketakwaan kita sama dengan yang kemarin, maka kata Rasulullah SAW, kita adalah termasuk orang-orang yang rugi karena tidak ada peningkatan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang rugi siapa saudara-saudara? Kata Rasulullah SAW, di tahun ini amal ibadah kita lebih kurang, lebih malas, sedekah kita semakin berkurang, semakin hari amal-amal yang lain semakin berkurang. Maka kata Rasulullah, ini adalah orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ketiga. Kita senantiasa mohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari kita masuki hari berbagai macam tantangan dan ujian yang diberikan kepada kita semuanya. Harus kita hadapi dengan sabar dan tabah, namun tetap kita berikhtiar dan berdoa mohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala kita senantiasa mengharapkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Banyak ujian yang diberikan kepada bangsa dan negara kita. Banjir bandang belum selesai, disusul gunung meletus di sana sini belum selesai. Hakikatnya ini adalah karena sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat manusia, untuk senantiasa mereka kembali ila Allah wa Rasulih, kembali kepada ila siratikal mustaqim, untuk kembali kepada jalan yang benar. Apakah yang Allah berikan karunia kepada hamba, kepada umat manusia, untuk senantiasa disyukuri dan digunakan kepada jalan yang benar, atau untuk bergoyah-goyah sehingga menjauhkan dia dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Namun kebanyakan dengan adanya yang Allah karuniakan kepada umat manusia, mereka menyalahi jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berikan peringatan berbagai macam musibah yang diberikan kepada bangsa dan negara kita ini.
Mudah-mudahan ujian dan cobaan musibah ini sebagai warning buat kita semuanya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Segala apa yang terjadi di muka bumi ini tanpa kecuali adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun diharapkan sebagai orang-orang yang beriman untuk senantiasa koreksi diri, untuk senantiasa bermuhasabah, untuk senantiasa mawas diri supaya kita semuanya mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan dalam khutbah ini sebagai wadah buat kita semuanya untuk mengisi sisa umur kita, untuk mengisi waktu kita di samping kita beribadah, kita bekerja. Baginda Rasulullah juga mengingatkan, bekerjalah sekuatmu sepanjang masa, namun ingatlah besok kau akan mati, dan beribadahlah dengan secepatnya seakan-akan kau besok akan mati. Dua hal inilah sebagai bekalan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai lupa karena kita bekerja terus, lupa kita dengan ibadah. Beribadah terus, kita lupa dengan beribadah. Oleh karena itu dua hal tersebut menjadi bekal kita supaya kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita salat 5 waktu juga kita laksanakan dengan tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberikan umur panjang kepada kita, menjadikan keluarga-keluarga kita yang senantiasa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari bala dan musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum bi zumratil ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal